Bentrokan antara dua fakultas ini terjadi di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, UINAM, di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dua kelompok mahasiswa yang diduga dari Fakultas Saintek dan Syariah saling kejar dan saling lempar batu dan kayu hingga ke bagian belakang gedung perkuliahan. Petugas security kampus yang berjaga pun berusaha menghalau bentrokan yang terjadi antara dua fakultas, namun usaha petugas keamanan tidak diindahkan oleh mahasiswa. Bentrokan pun terhenti setelah 2 jam berlangsung, serta sejumlah petugas kepolisian dan security melakukan negosiasi dengan kedua kubu mahasiswa agar membubarkan diri dan kembali ke gedung fakultas masing-masing. Masuk, kemudian ada terjadi, dan itu bukan di dalam kampus, di luar kampus. Rekaman itu terjadi di luar kampus. Nah, faktanya salah satu panitia yang ditikam dari Fakultas Saintek, dan yang menikam sudah ditangkap, diamankan oleh polisi, dan itu bukan mahasiswa. Sementara aktivitas perkuliahan di dalam kampus akan digelar secara online hingga tanggal 4 September 2025. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Dua warga negara asing ini ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang karena terbukti mencuri perhiasan dan uang miliaran rupiah. Para pelaku berniat kabur ke luar negeri. Sebelumnya dalam kamera CCTV merekam aksi sindikat pencurian rumah kosong. Para pelaku berjumlah 3 orang beraksi di perumahan elit Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang. Para pelaku menggasak perhiasan berupa berlian, mutiara, dan uang tunai total senilai 4,5 miliar rupiah. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku yang merupakan WNA asal Cina di Bandara Soekarno-Hatta. Diduga mereka akan kabur ke negaranya, sementara itu 1 orang lagi berhasil lolos. Diamankan 2, namun pelaku dari tangkapan CCTV atau kamera di rumah itu ada 3 pelaku. Kerugian kurang lebih diperkirakan antara 4,5 miliar. Pelaku yang 1 sudah kembali ke daerahnya atau ke wilayah di negaranya di Wangsi. Kini para pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi kini berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Cina untuk mencari pelaku lain yang buron. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Dan pemirsa iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Halo, selamat sore Diandra dan selamat sore pemirsa. Untuk iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya, diantaranya aksi unjuk rasa terjadi di Mako Polsek Sumber Polresta Cirebon, Jawa Barat dan kantor DPRD Nusa Tenggara Barat. Rumah anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni didatangi ratusan orang pada Sabtu siang. Pemirsa, ribuan driver ojek online bersama TNI Polri di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi doa bersama dan menyalakan 1000 lilin untuk mendiang Afan Kurniawan. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur, ratusan driver ojek online memadati pintu masuk Mapolres Tuban. Mereka berorasi sambil menyalakan ratusan lilin di tangan. Supaya diterima oleh Allah SWT dan dihadirkan sholat ikhlas 3 kali. Ila hadratin Nabi Mustafa. Ribuan driver ojek online bersama Polda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya menggelar aksi doa bersama dan menyalakan ribuan lilin di lapangan Mapolda Jatim pada Jumat malam. Dalam orasinya, driver ojol meminta agar polisi melakukan penanganan secara humanis terhadap demonstran agar peristiwa tewasnya Afan Kurniawan tidak kembali terulang. Mengamankan pendemo secara humanis, Pak. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menyatakan peristiwa yang menimpa Afan Kurniawan akan menjadi koreksi bagi kepolisian. Ini adalah suatu ungkapan keprihatinan dan bela sungkawa. Dan tadi juga terjadi diskusi
komunikasi dengan kami. Pada saat kita sudah melaksanakan komunikasi dengan bagus, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan ini pun juga merupakan suatu koreksi juga buat kami juga di dalam ke depan dalam penanganan demo pun juga akan bisa lebih sesuai dengan SOP yang ada. Kapolda Jatim juga meminta agar setiap aksi demonstrasi agar dilaksanakan secara damai tanpa adanya anarkisme dan merusak fasilitas umum maupun aset negara. Sementara itu, sedikitnya 165 driver ojek online di Kabupaten Goa, Jawa Timur menggelar aksi damai dengan berjalan dari lapangan tenis indoor Tuban menuju Mapores Tuban. Sesampainya di depan Polres, para driver melakukan orasi dan menyalakan lilin sebagai tanda solidaritas atas meninggalnya driver ojek online di Jakarta, Afan Kurniawan, saat mengikuti unjuk rasa. Para driver ojol menyampaikan harapan agar pesan mereka sampai kepada Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus ini secara terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemantian pengemudi ojek daring Afan Kurniawan yang tewas setelah terlindas rantis Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta memicu gelombang duka dan solidaritas di berbagai daerah. Di Sragen, Jawa Tengah, komunitas ojol menggelar doa bersama dan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian. Komunitas ojek online di Kabupaten Sragen menggelar doa bersama untuk almarhum Afan Kurniawan. Selain doa bersama, penggalangan dana secara sederhana juga dilakukan untuk mengenang almarhum sebagai pejuang keluarga yang meninggalkan duka mendalam. Koordinator komunitas Gojek Sragen, Cahyo Fajar, menegaskan doa bersama ini adalah simbol solidaritas dan harapan agar peristiwa tragis seperti ini tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan Jumat malam. Di rumah duka, Prabowo menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga korban. Presiden Prabowo Subianto datang bersama rombongan ke rumah duka Afan Kurniawan di kawasan Menteng Pulo, Jakarta pada Jumat malam. Di rumah duka, Presiden langsung bertemu dengan orang tua korban dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Prabowo juga meminta Polri mengusut tuntas secara transparan terkait kematian Afan Kurniawan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah bantuan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang menimpa Afan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rizal Patria, yang juga turut hadir ke rumah duka bersama rombongan Presiden Prabowo. Alhamdulillah tadi Bapak menyampaikan duka cita yang mendalam dan juga Bapak memberikan bantuan. Dan tentu ini bentuk keprihatinan Bapak sebagai Presiden. Kita bersyukur Bapak datang langsung ke rumah, mengunjungi rumah kediaman daripada almarhum tadi, dan juga alhamdulillah tadi Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga, dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuannya, termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan keinginan keluarga Bapak, termasuk rumah ya. Sebelumnya, 7 anggota Brimob telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian dan ditahan di penempatan khusus terkait peristiwa kematian Afan Kurniawan. Polri pun berjanji penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan objektif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 7 anggota Brimob dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. Mereka ditahan di penempatan khusus. Hasil ini didapatkan dari pemeriksaan ke-7 anggota Brimob di Propam Mabes Polri. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim menegaskan akan menjaga integritas. Selain itu, Polri memastikan pemeriksaan etik terhadap 7 anggota polisi akan dilakukan dengan transparan dan objektif, di mana para prosesnya akan turut melibatkan pihak eksternal. Saya melakukan Propam Polri tetap berkomitmen
dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam-Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan sampai dengan hari ini. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Klarifikasi ini tentunya kita akan memintai keterangan bukan hanya dari terduga saja, tapi saksi-saksi ataupun fakta-fakta orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Demikian dari saya, selaku Kadipropam Polri menyampaikan informasi ini, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka penegakan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri ini. Bapak Kapolri telah menyampaikan rasa hormat dan empati kepada masyarakat, terkhususkan pihak keluarga Saudara Afan. Dalam hal ini telah bertemu dengan ayahanda, kemudian juga memberikan komitmen untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi terhadap Saudara Afan dengan memerintahkan Kadif Propam Polri untuk dilakukan tindakan-tindakan dengan segera dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi Polri, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Proses ini telah berjalan, termasuk melakukan evaluasi, sehingga ini dapat menjadi pembelajaran khusus bagi Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri selaku institusi pelindung masyarakat dan institusi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri akan terbuka dan tentu Polri berduka bersama seluruh masyarakat, maka akan bersikap prosedural dan proporsional dan berkomitmen untuk transparan serta memperbaiki diri sehingga langkah evaluasi serta analisa akan menjadikan Polri progresif. Jelang kualifikasi Piala Asia U23, skuad Garuda Muda mendapatkan tambahan pemain baru yakni Mauro Jesra. Aili Sore akan segera kembali. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand.